Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berdiri di depan dari Pura Dalem Samprangan, yang mana tujuan saya adalah menuju ke Pura Sekar Pole Dalem Kuripan yang terletak di Desa Samplangan, Kabupaten Gianyar. Terlihat ada sebuah candi bentar dan terdapat patung raksasa yang memegang gada yang diwastre dengan kain poleng yang berada di sebelah kiri dan kanan dari candi bentar yang merupakan pintu masuk ke bagian Madianing Mandala dari Pura Sekar Pole Dalem Kahuripan. Ini adalah jalan menuju ke Klungkung, dan terlihat dari luar ada sebuah pohon besar, yang mana pohon itu adalah pohon pole yang tumbuh di bagian Madianing Mandala dari Pura Sekar Pole Dalem Kuripan. Dan ini adalah jalan menuju ke Kota Gianyar, dan saya akan mencoba memasuki areal pura, yaitu di bagian Madianing Mandala Pura. Dan kebetulan saat ini pintu tidak terkunci sehingga saya bisa masuk. Terlebih dahulu akan melihat sebuah pohon pole yang sangat besar dengan diameter batang yang sangat besar, yang menandakan pohon pole itu mungkin sudah berusia sangat tua. Dan di sini terdapat 2 candi bentar dan 1 kuriagung. Juga terdapat sebuah balai kukul serta sebuah bangunan yang berada di bagian Madianing Mandala dari pura. Pura ini dibagi menjadi 3, namun Jabayan menjadi Nistaning Mandala dari pura. Dan inilah pohon pole yang ada di halaman pura yang memiliki diameter yang sangat besar, yang menandakan kalau pohon ini sudah hidup cukup lama. Dan pintu masuk menuju ke Utamaning Mandala dari pura ini adalah melalui candi bentar yang mengapit sebuah kuriagung, yang tentunya pada saat ada upacara besar, candi bentar ini akan difungsikan sebagai pintu masuk dan satunya akan difungsikan sebagai pintu keluar, dan kuriagung akan difungsikan sebagai pintu masuk dan keluar untuk pratimo ataupun pelaksanaan upacara, bukan diperuntukkan untuk pemedak. Di depan candi bentar terdapat patung, begitu juga di depan kuriagung terdapat patung, dan ada pelinggih pengapit yang berada di sebelah kiri dan kanan dari kuriagung. Dan ini adalah balai kukul yang ada di Pura Sekar Pole Dalem Kahuripan. Saya sudah berusaha untuk mencari sejarah dari Pura Sekar Pole Dalem Kahuripan, namun belum juga bisa menemukan data otentik yang bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan sejarah dari Pura Sekar Pole Dalem Kahuripan. Sehingga semoga dengan video ini nantinya ada yang menonton dan memiliki data literatur ataupun peninggalan-peninggalan yang berupa catatan sastra mengenai Pura Sekar Pole Dalem Kahuripan. Semoga nanti bisa menulisnya di kolom komentar sehingga kita semua akan bisa mengetahui sejarah dari pura ini. Karena bagaimanapun juga Desa Samplangan adalah merupakan desa tua, yang mana di sini pernah berdiri sebuah kerajaan Linggar Sepura yang tentunya memiliki sejarah yang sangat tinggi. Dan apakah setiap tempat suci yang ada di sini memiliki keterkaitan dengan
kerajaan di zaman dahulu. Tentunya perlu untuk diteliti dan apakah pura-pura yang ada di sekitar desa Samplangan memiliki keterkaitan seperti pura Dalam Pingit, pura Dalam Samprangan, pura Jati, pura Bukit Celeng yang kini sudah lenyap, hanya tinggal sebuah pelinggih yang kecil, dan pura Bukit Alit, pura Dalam Pulasari yang ada di tengah sawah, dan sekarang telah dibangun pura Persada. Semoga nanti diketemukan lontar-lontar ataupun bukti-bukti yang nantinya akan bisa menjelaskan keberadaan desa Samplangan dan bisa mengungkap sejarah kebesaran dari desa Samplangan sebagai pusat kerajaan pertama dari dinasti Ida Betara Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang kini sepertinya menghilang. Dan ketika saya memasuki kawasan Utamaning Mandala dari pura Sekar Pole Dalam Kuripan, beginilah pelinggih-pelinggih yang ada di dalam pura. Dan di bagian Utamaning Mandala pura juga terdapat sebuah pohon yang berada di belakang pelinggih, namun tidaklah sebesar pohon yang ada di bagian Jabayan pura. Dan di bawah pohon terdapat sebuah pelinggih yaitu berupa Tugu Padma. Dan ini adalah bangunan-bangunan penunjang yang ada di pura Sekar Pole Dalam Kuripan desa Samplangan. Di sini terdapat pelinggih gedong yang mana bangunan ini cukup tinggi sehingga memiliki beberapa anak tangga, yang mana di depan, kiri dan kanan terdapat patung naga, dan di sebelahnya juga terdapat sebuah gedong lagi. Kemungkinan ini adalah merupakan gedong simpan yang menyimpan benda-benda sakral dan yang disucikan yang ada di pura Sekar Pole. Dan juga terdapat sebuah pohon pole lagi. Dan ini adalah bangunan pesamuhan. Di pura Sekar Pole Dalam Kuripan memiliki keunikan dibandingkan dengan pura yang lain, di mana pelinggih pesamuan yang ada di sini menghadap ke arah utara, sedangkan yang lainnya cenderung menghadap ke arah selatan ataupun ke arah barat. Dan di sini juga terdapat bangunan-bangunan, dan ini adalah Candi Bentar yang akan menuju ke bagian samping dari pura. Dan ini adalah Kuri Agung tadi yang ada di bagian depan, dan ini adalah pohon pole besar. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih dan bangunan, dan saya tidak bisa menjelaskan sejarah dari pura ini. Namun tadi sempat ketemu dengan Dane Mangkulingsir, yang tapi beliau terburu-buru karena saat saya datang beliau sudah berada di atas sepeda motor, dan hanya sempat bertanya sedikit tentang keadaan pura ini, dan beliau menyatakan bahwa hubungan pura ini dengan kerajaan Linggarse pura adalah disinilah linggih begawante dari kerajaan. Namun saya tidak mendapat penjelasan yang banyak karena waktu saat itu kurang tepat untuk bertanya karena beliau sudah berada di jalan. Semoga nanti bisa kembali bertemu dan menanyakan tentang sejarah dari pura ini, sehingga nantinya akan bisa mengetahui hubungan dari pura ini dengan keberadaan kerajaan kuno yang pernah berdiri di desa Samplangan. Setelah melihat keadaan di pura, akan saya lanjutkan menuju ke tempat yang berhubungan dengan pura Sekar Pole Dalam Kuripan, yaitu nantinya akan menuju ke sebuah beji atau petirtan
yang terletak di belakang pura, melewati sawah, berada di tengah persawahan, yang mana saat ada upacara maka tempat itu adalah merupakan petirtan dari Pura Sekar Pole dalam Kauripan. Dan ini adalah bagian sisi atau luar pura, yaitu di sebelah barat pura. Terlihat tembok penjengkar dari pura, dan di sini nanti adalah merupakan jalan untuk menuju ke Pura Beji. Dan ini adalah Candi Bentar tadi, yang merupakan Candi Bentar yang berada di sisi samping, dan di sini disiapkan lap-lapan untuk masyarakat jika ingin maturan jika pura dalam keadaan terkunci. Dan sekarang ini saya sudah berada di tengah persawahan melalui jalan setapak yang sudah dipaping, yang mana tujuan saat ini akan menuju ke Pura Beji yang berada di kawasan Pura Sekar Pole dalam Kuripan, sekitar berjarak 500 meteran. Dan saya sudah sampai pada sebuah tempat yang berada di pinggir sebuah jurang, yang mana di bawahnya terdapat sungai dan banyak tumbuh pohon-pohon bambu. Dan di sini tampak ada sepeda motor, menandakan ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran tempat ini. Dan saya akan mencoba mendekati dari beji atau petirtan yang ada di sini dengan cara menuruni anak tangga yang ada di sini. Dan terdapat sebuah pohon yang diwastre dengan kain poleng. Keadaan di sini cukup sunyi karena berada di tengah persawahan, di pinggiran sebuah tempat yang ditumbuhi banyak pohon bambu. Dan di sini terdapat sebuah bangunan yang merupakan bagian dari Pura Beji ini, namun tidak nampak ada sebuah pelinggih, hanya berupa bangunan. Dan ini adalah keadaan alam yang berada di sekitaran Pura Beji. Banyak sekali terdapat pohon bambu. Menuruni beberapa anak tangga, dan kembali melihat keadaan yang di sini yang cukup lebat, ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, terutama pohon bambu. Dan saya mencoba melihat bangunan yang ada di atas dari Pura Beji, berupa bangunan semacam atau berbentuk piasan. Dan ini ada bekas bangunan, hanya tinggal lantainya saja. Dan inilah Pura Beji atau petirtan yang ada di sini, yang dijadikan sebagai petirtan dari pura dan juga bisa difungsikan untuk melukat, menyucikan diri. Dan untuk menuju ke bagian pancoran ada beberapa tangga yang harus dilalui, dan tangga-tangga yang ada di sini sudah lumutan sehingga sangat licin. Perlu berhati-hati ketika akan menuruni anak tangga ini. Di bawah terlihat ada beberapa pancoran yang mengeluarkan air, dan juga terdapat dinding dari petirtan ini. Dan di dinding ini terdapat patung-patung dan juga ornamen-ornamen serta relief-relief yang menghiasi petirtan, di mana ketika masyarakat yang datang di sini untuk melakukan pengelukatan tentunya terlebih dahulu akan memohon izin maturan di pelingi-pelingi atau tempat yang ada di dinding dari petirtan ini. Di atas dari petirtan ini penuh dengan pohon bambu, sehingga tentunya banyak sekali daun-daun bambu akan terjatuh di pengelukatan ini.
dan jika tidak dibersihkan tentunya akan menjadi semacam sampah mengotori dari tempat ini. Dan ini adalah sebuah aliran sungai yang ada di Pura Petirtan. Dan tadi saya sempat bertanya pada seorang ibu yang ngaturin canang di Pura Sekar Pule, dan saya tanyakan nama beji ini adalah bernama Sura Nadi. Dan ini sebagai tempat untuk wanita melakukan pengelukatan, dan di sebelah kanan adalah pengelukatan untuk pria. Di dinding pura terdapat relief-relief, diantaranya seperti ini, tidak terlihat dengan jelas tapi terdapat 3 bentuk yang berada di relief itu, dan juga terdapat relief bomo dan cekukan yang dipahat untuk menempatkan aturan. Dan ini adalah pancoran yang ada di sini. Air mengalir sangat jernih dan segar. Dan ketika saya datang kebetulan tidak ada seorang pun di tempat ini, namun ada bekas canang. Dan ini adalah relief yang ada di dinding bagian barat yang menandakan relief orang suci yang diiringi oleh pegandan atau yang pengiring beliau, yang mana tadi Dane Mangku sempat mengatakan bahwa di sini adalah merupakan Pura Sekar Kuripan adalah Bagawante dari kerajaan. Jika dikaitkan dengan relief yang ada di sini yang juga menggambarkan orang suci yang membawa genta, tentunya dari penjelasan Dane Mangku masih ada hubungannya. Namun saya tidak berani memastikan, dan video ini dibuat hanya untuk memperlihatkan, menunjukkan apa yang ada di sini. Namun kedepannya semoga dengan adanya video ini bisa membuat beliau-beliau yang mengetahui tentang hal ini akan berinisiatif atau berbaik hati menulis apa yang beliau ketahui, sehingga nantinya akan bisa mengungkap sedikit demi sedikit sejarah yang ada di Desa Samplangan, yang mana nantinya tentunya akan merupakan karya baik karena merupakan salah satu bentuk wujud menghormati dari leluhur atau lelangit di masa lampau, tidak begitu saja melupakan beliau dan melupakan apa yang sudah menjadi karya dan peninggalan beliau di masa-masa yang telah lampau. Dan setelah dari beji, sekarang saya berpamit setelah ngaturin canang sari tadi, menaiki beberapa anak tangga sambil sesekali menoleh kembali ke arah beji dan melihat pemandangan yang ada di sini. Dan saya hanya ngaturin canang sari rarapan dan wangian yang berupa dupa, dan tadi sudah melakukan persembahyangan di tempat ini sebagai salam kenal untuk pertama kalinya datang ke tempat ini. Semoga nantinya bisa diberikan tuntunan yang berupa pengetahuan dan keselamatan. Beginilah keadaan Petirtan yang berada di belakang sebelah selatan, berjarak sekitar 500 meter menyusuri jalan di tengah sawah dari Pura Sekar Pole dalam Kauripan. Dan saya akan meninggalkan pura untuk menuju ke tempat meletakkan sepeda motor. Dan inilah tangga naik yang harus dilalui, namun tidaklah terlalu banyak, hanya beberapa tangga, sehingga tidaklah terlalu melelahkan jika nanti ingin mengunjungi atau melakukan pengelukatan di beji Sura Nadi ini. Dan saya kembali ke tempat semula, tempat meletakkan sepeda motor yang berada di areal persawahan
dan merupakan pinggiran telabah atau sungai. Dan saya sudah kembali menaiki sepeda motor untuk menuju ke jalan utama, dan sepanjang jalan tidak nampak seorang pun, dan itu adalah pohon pole yang ada di Pura Sekar Pole. Untuk sampai ke jalan utama, saya melalui sisi luar dari Pura Sekar Pole dalam Kuripan yang merupakan tembok penyekar pura, dan di sini terdapat sebuah wantilan. Demikianlah keadaan Pura Sekar Pole. Saya akhiri, jika ada salah saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan, dan terima kasih.